disabilitas bukan penyakit. Ya. Ketika lu ngomong penyakit, maka ada sakit, ada sembuh. Ya. Ketika lu ngomong disabilitas, ini adalah kelainan. Jadi anak lu itu beda, lain gitu. Jadi namanya kelainan itu karena anak lu beda, bukan sakit gitu. Jadi selama ini kalau ada info penting ya, lu kalau lihat TikTok segala macam bisa menyembuhkan disabilitas, bisa menyembuhkan apa itu, coba dicek lagi deh. Karena garis besar ini bukan penyakit. Nah, beberapa bulan lalu singkat cerita saya ngeliat, wah ini orang kemana nih? Wah ternyata ada baik yang berubah dari beliau nih. Nah, jadi kita langsung ini aja ya, apa namanya, kenalan sama sebelah saya, yaitu Bapak Sandi. Selamat datang. Salam dulu. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi gini kan, gua kan dari kemarin juga ada beberapa temen yang, ini gue aja ya. Oke, siap. Ada beberapa temen yang memang ngobrol nih, ngapain aja. Nah, pas gue jujur sih, gue ngeliat lo tuh bikin yayasan tuh gue langsung, wah, ini orang yakin nih gitu. Karena gue tahu lo dulu kalau nggak masuk STAN masuk UI, gue taunya gitu kan. Karena wah anak nih, oh ternyata nggak jadi anak UI. Nah, cuman tiba-tiba bikin yayasan gitu. Lo ngapain? Masuk PTN, kenapa nggak lu mondok aja dulu gitu? Karena lu ujung-ujung bikin yayasan kan gitu. Nah, cuman di sini tuh gue pengen ngobrol gitu kan, teman-teman juga banyak yang cuma tahu segelintir ya. Si Sandi itu gimana sih? Ada yang bilang Sandi mana sih? Sandi Mehong. Makanya ada 2 Sandi lah gitu. Nah, ini Sandi ini pasti kalian tahu lah. Nah, itu intinya kita bakal kupas nih gitu loh. Ngapain aja, terus gimana yang kalian tahu sepotong-sepotong, yang temen SMA saya dan beberapa temen yang memang kalian tuh pengen tahu gimana sih cara bikin yayasan, kemudian kenapa bikin yayasan. Nah, itu kita bakal tanya langsung ke orangnya. Nah, jadi pertanyaan pertama gue nih, lu itu 3 tahun yang lalu lu bilang bikin sama istri lu tuh bikin yayasan ibu. Itu lu ujuk-ujuk bikin atau emang ada cerita khusus nih tiba-tiba lu bikin? Oke. Sebenarnya gue senang dikasih kesempatan buat gabung nih sama lo di channel lo nih. Karena gue pengen menyampaikan banyak hal sebenarnya ke orang-orang, nggak cuma ke teman-teman kita di SMA ya, tapi mungkin bisa ngejangkau yang lebih jauh lagi. Kayak gue ini, gue nggak apa-apa saya apa gue nih? Nggak apa-apa, selalu. Kayak gue bikin yayasan, gue yayasannya concernnya lebih pada disabilitas sebenarnya. Disabilitas. Backgroundnya mungkin lebih personal sih sebenarnya, karena gue sendiri punya anak disabilitas. Anak pertama, anak kedua? Gue punya 2 sekaligus kembar. Jadi anak pertama dan kedua gue itu kembar, dan dua-duanya itu dapat vonis disabilitas. Mereka cerebral palsy. Cerebral palsy itu kalau di bahasa kita orang menyebutnya dengan lumpuh otak. Lumpuh otak itu berarti kemampuan otaknya terutama di bidang motoris sih sebenarnya, motoriknya yang bermasalah. Dari situ ya long short story lah gitu. Gue kan berpengalaman dari orang tua dengan disabilitas sampai perjuangan bagaimana anak gue terapi. Gue terapi aja di PMI seminggu 6 kali terapi. Seminggu 6 kali berarti? Seminggu 6 kali terapi. Gue hari doang libur tuh? Iya, minggu aja gue libur. Ketika karena PMI-nya nggak operasional. Itu kerjaan semua gue tinggalin. Dan lu ngelakuin berapa tahun? Gue di PMI dapet sekitar 1 tahun. Nah, dari situ kita belajar karena kita tahu pelayanan BPJS seperti apa. Ya, gue nggak mau ngomongin nggak bagus, tapi di pinggir jurang berbahaya tuh. Tapi istri gue punya motivasi lebih karena ngelihat pelayanannya yang mungkin bagi kita dalam tanda kutip kurang memuaskan. Istri gue searching, dapat info kemari. Karena kalau boleh dibilang nih, gue udah metode pengobatan apa aja, dari yang masuk akal sampai yang di luar nalar gitu kan. Ya, namanya juga ikhtiar kan dulu kan. Nah, sampai suatu saat gue ketemu dapat berita gitu, ada nih terapi bagus. Terapinya terapi medik, fisioterapi di suatu tempat, dan lo tau nggak, istri gue bahkan nggak tahu namanya siapa. Istri gue nggak tahu namanya siapa, alamatnya pun di sekitar daerah mana gitu. Dan waktu itu istri gue ngajak gue, ayo ya, kita harus cari terapi itu, terapinya bagus gitu. Tuh gue pakai mobil ke Bogor Raya. Gue nggak tahu mau ke rumah siapa, gue masuk aja, nanya, Pak, di sini ada klinik tumbuh kembang ya? Ternyata nggak ada. Dalam perumahan Bogor Raya itu nggak ada klinik tumbuh kembang. Rumah Bu ini nggak ada yang kenal. Singkat cerita, ditunjukin ke satu rumah sama orang gitu, dan istri gue langsung masuk ke sana untuk dia cerita lah, dan ternyata benar rumahnya itu.
Dan akhirnya gue tahu bahwa itu sebuah lembaga tumbuh kembang gitu, terapi tumbuh kembang itu, dan biayanya lumayan San. Biaya untuk satu kali terapi itu di angka 150 sampai 250 per 1 jam. Wow. Dan itu anak lo 2, ditambah lagi lo harus langsung berapa kali kan? Gue seminggu 3 kali. Iya. Kali 2 aja tuh, anggap aja minggu 150 kali 2 3. Iya. Kebayang kan kayak gimana? Jadi gue ngalamin itu, dan sampai suatu ketika istri gue lagi yang ngalamin, makanya kan jendela ibu, karena istri gue nih yang banyak dapat pengalamannya gitu kan. Istri gue itu pernah di satu momen dia diminta bantuan oleh teman-teman gitu, ada komunitas disabilitas di daerah Ciawi. Istri gue diminta untuk sharing. Lebih tepatnya jadi MC waktu itu. Jadi MC dan membawa, karena sesi itu ada sesi charity, waktu itu ada pembagian beras. Dan istri gue menemukan sesuatu yang angka di luar nalar gitu, bahwa ternyata banyak yang teman-teman disabilitas yang kumpul ini itu belum pernah yang namanya terapi. Dan bahkan lebih parahnya nggak cuman belum pernah terapi, bahkan mereka nggak tahu diagnosa anaknya apa. Itu awal mula di situ, istri lu mulai wah, ini ada something kurang di sini nih gitu loh. Iya, istri gue ngeliat ada sesuatu yang salah, maka istri gue aktif lah di komunitas itu. Dan istri gue akhirnya banyak terlibat di sana. Gue ngeliat pergerakan istri gue, dan waktu itu gue masih kerja di pemerintahan. Gue bilang ke istri gue, ini untuk safety harus bikin yayasan. Harus bikin yayasan. Akhirnya gue mulai ikut terlibat. Dan sebenarnya gue nggak bertahan lama dengan komunitas itu, karena komunitas itu beda sudut pandang. Akhirnya gue sama istri bangun sendiri, karena ngeliat isu yang penting ini, isu yang sangat urgent ini. Gue sama istri bangun yang mana Yayasan Jendela Ibu. Jadi gue ini sebenarnya gue foundernya istri gue. Nah, cuma gini nih, gue mau nanya pada saat lu kan sebenarnya udah ribet ngurusin anak lu 2 nih. Iya. Lu ngapain harus bikin yayasan dan bantuin ngurusin anak-anak yang lain gitu loh? Maksudnya apa sih yang lu pikirin gitu loh? Kan orang mikir ngapain gue bikin orang gitu, bikin gue ribet. Nah lu saat itu gimana bini lu sampai lu akhirnya bisa bikin aja nih? Kenapa gue ribet? Karena gue nemuin kenyataan sih. Karena nggak semua orang tuh punya privilege. Gue aja gue nggak ngerasa gue punya privilege, tapi ternyata ada yang lebih underprivilege daripada gue. Bayangin gue menemukan seorang anak usianya 13 tahun kan. 13 tahun apa 10 tahun waktu itu gue lupa usianya. Dia itu sama kayak anak gue, cerebral palsy. Bahkan mungkin berada di level yang lebih ringan daripada anak gue. Anak gue saat itu usianya 6 tahun. Anak gue 6 tahun tuh udah bisa mulai komunikasi, udah mulai bisa manggil ayah, segala macem. Kognitifnya udah mulai berkembang. Sementara anak ini 10 tahun tanpa ada penanganan, lu tau nggak, anak ini dia cuma bisa tidur. Dia cuma bisa tiduran di tempat tidur, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Dan yang lebih parahnya itu, kan cerebral palsy itu gangguan motorik ya. Ketika gangguan motorik itu, bayangkan lu jadi nggak bisa ngatur, lu pengen gerak apapun ke kanan kiri nggak bisa, lu nggak bisa ngatur otot lu. Akhirnya otot lu nggak pernah dipakai, dan itu ototnya mengecil. Bayangin otot lu mengecil, tulang lu terus membesar. Itu ketarik, jadi posisinya tuh dia nih gini. Nih, terus kakinya juga udah melingkar, dan yang lebih parah itu bahkan beberapa tulang itu dislokasi. Lu bayangin, ya mungkin gue bukan orang baik, gue juga mungkin nggak sehebat itu gitu, tapi gue ngeliat kondisi yang sebegitu menyakitkan sih, malah gue segitu mengkhawatirkan tragedian anak. Terus kita masa gue diem aja sih ngeliat yang kayak gitu? Ya gue sama istri gue pikir kita harus bergerak lah, kita harus memperjuangkan mereka dengan cara apapun gitu. Nah itu akhirnya lu bikin itu, dan ternyata gue kira tuh yayasan ini tuh yang model-model apa ya? Yang gue cari tahu, ternyata pas gue ngobrol sama lu bukan cuma disabilitas, ternyata beberapa keluarga disabilitas ini adalah prasejahtera gitu kan. Makanya emang kenapa yayasan ini perlu lu bikin, karena sebenarnya lu bukan cuma bantuin anak doang gitu kasarnya. Jadi lu juga ikut support orang tuanya juga kan gitu loh. Makanya gue bilang ternyata lu bikin yayasan ini tuh arahnya ke sana. Nah terus setelah running udah 3 tahun berarti, udah kan baru nih. Terus gue kemarin lihat lu sempat ikut kegiatan apa gitu. Maksudnya ada beberapa achievement yang lu bikin, nah itu apakah bakal lu lakuin lagi, atau lu punya gambaran besar gimana sih lu bakal gambaran lu istri lu nih, yayasan lu bakal gimana nah itu?
Oke, jadi gini, ini gue mau sharing ya, mudah-mudahan sih nggak gimana-gimana. Jadi yang pertama ketika gue bangun itu tahun 2022 itu, 2023 baru gue jadi yayasan, itu konsep awalnya cuma charity. Karena gue nggak ngerti kebutuhan teman-teman disabilitas itu apa. Gue terus berkembang nih 2023, 2024, gue paham bahwa ternyata isu disabilitas itu nggak cuma mengenai charity. Lu ketika ngeliat anak disabilitas, bukan, kasihan ya dia, yuk kita bantu, kasihnya sembako. Sementara kebutuhan anak disabilitas itu lebih panjang daripada itu, lebih banyak daripada itu. Mereka punya hak, sama kok anak-anak yang lain. Mereka punya hak untuk hidup, mereka punya hak untuk belajar, mereka punya hak untuk bekerja, hak dasar manusia itu mereka punya gitu. Dan gua mikir bahwa Jendela Ibu harus lebih dari itu. Jendela Ibu harus memberikan dampak, impact gitu kan, bahwa bagaimana caranya gue bikin Jendela Ibu tuh bisa bermantu jangka panjang. Jangka panjang itu pertama, gue bisa ngasih mereka akses terapi. Anak-anak itu akses terapi. Yang kedua itu gue ngasih mereka akses pendidikan. Sekolah, mereka bisa sekolah. Dan yang ketiga itu mereka harus bisa, arahnya itu bisa mandiri, bisa berdaya. Bisa menghasilkan duit lah kasarnya gitu kan. Jadi gue fokusnya pun di Jendela Ibu tuh akhirnya mengacu dengan 3 program itu. Gue itu punya program namanya Rumah Tumbuh Jendela Ibu. Ini gue mengadakan terapi. Terapi ini sistemnya itu tadinya gratis sama sekali. Cuman gue ngeliat bahwa kalau gratis tuh orang tua kadang-kadang kurang begitu, sesuatu yang gratis kadang-kadang kurang dihargai gitu. Ya. Akhirnya gue pakai sistem infak. Walaupun infaknya itu nggak dipaksakan, karena bagi mereka yang tidak mampu sama sekali pun tetap mereka bisa terapi di RTKJ ini. Yang kedua itu gue punya program, alhamdulillah di tahun 2025 kemarin gue udah keluar izin operasional sekolah. Ini gue punya namanya PKBM, ke sekolah kesetaraan. Sekarang gue bisa ngeklaim gue ini adalah PKBM inklusi pertama. Bisa di Bogor, bisa di Indonesia. Dan yang ketiga itu gue punya namanya workshop disabilitas. Workshop disabilitas itu niat jangka panjangnya itu, tujuan jangka panjangnya itu jadi nanti akan jadi tempat, jadi wadah buat teman-teman disabilitas nih yang ingin bekerja, ingin punya keahlian, bisa di workshop disabilitas. Nah untuk tahap awal ini, yang penting kan kebangun dulu basicnya, pondasinya, itu orang tua dulu yang gue libatin. Karena kan konsep prasejahtera, apa sih masalah prasejahtera? Duit kan, ongkos kan. Jadi kita per-per aja. Jadi dia 3 program yang gue jalanin sekarang. Jadi dari gambaran lo, nah gue kan bakal gue kupas Ustaz. Cuman ini berhubung kita bakal bikin 2 sesi lah. Kulitnya dulu gue kupas lah, makanya sesi berikutnya karena masih panjang nih, karena waktu dijabarin kan 3 belum gue breakdown tuh. Kayak gitu, lu nggak mungkin dong gitu dari 3 itu istilahnya lu ngocek kantong sendiri atau lu kerja apa di sini. Nah itu kan gimana cara lu bikin ekosistemnya, gimana supaya sustainable gitu loh. Nah itu kita bakal kupas. Cuman insya Allah kita bakal ke sesi berikutnya. Beberapa teman dari sini juga tentang mendeteksi CP ya. Jadi kayak misalnya penonton nih, misalnya yang keluarga muda yang punya anak 7, 8, 9 gitu. Tiba-tiba ketika lahiran tuh apa ya? Tapi punya pengalaman pendeteknya gimana sih gitu. Jadi orang terdeteksi atau memang ini normal atau gimana, lu punya cerita? Oke. Deteksinya sejak awal. Ya, gue kejadian tuh anak gue lahir 2016 dan saat itu informasi soal ini tuh bener-bener minim banget, nggak sekarang. Dan gue taunya telat. Gue tuh baru tahu tahun 2017 akhir. Tapi dari lahir tuh berapa tahun? Udah 1,5 tahun lebih mungkin. Lo tau nggak? Padahal anak gue ini lahir BBLR. BBLR itu bayi berat badan di bawah. Berat lahir rendah. Bayi berat lahir rendah. Itu bayi gue yang pertama, anak pertama gue itu cuma 1,75. Anak gue yang kedua itu cuma 1,5 sekian lah. Dan anak gue yang pertama itu sempat mengalami gangguan di organ dalam. Itu gue sampai ke Hasan Sadikin Bandung. Itu gue hampir 2 bulan di Hasan Sadikin Bandung, ngemper gitu di depan nicunya. Jadi ada IC-nya buat bayi gitu. Itu gue ngemper sama 2 bulan di sana. Anak gue baru usia 14 hari itu udah dioperasi. Udah di black perutnya, itu benar-benar satu perut penuh di black. Dan ternyata ketahuan lambungnya bocor. Dan disitu kan gue mulai aware bahwa ini anak gue kayaknya ada kondisi spesial kan. Akhirnya gue itu dari
dari dia keluar rumah sakit sampai dia usia 1,5 tahun itu tuh gue apa-apa ke dokter. Jadi setiap 1 bulan sekali gue pasti ke dokter anak, cek tumbuh kembangnya. Dan kebetulan anak gue rada rajin nih bolak-balik rumah sakit. Sebulan sekali pasti masuk rumah sakit. Ada aja gangguannya. Nambah khawatir dong gue sebagai orang tua. Istri gue juga khawatir banget. Istri gue juga rewel banget nih. Ini yakin nih nggak ada apa-apa. Setiap kali ketemu dokter kita tanya, ini anak kan mestinya udah bisa gini ya. Di anak orang kan udah bisa ngomong, anak orang udah bisa jalan, udah bisa guling segala macam gitu. Dokter jawab apa coba? Tunggu aja dan juga berkembang. Dan itu gue udah di beberapa rumah sakit di Bogor ya. Di Bogor, rumah sakit di Bogor, gue udah beberapa, gue datang ke sana. Sampai suatu ketika anak gue sakit, istri gue bawa ke rumah sakit. Istri gue yang bawa, gue nggak ikut waktu itu. Dan lu tahu dokter anaknya ketika kita konsultasi apa, tapi dokter anaknya bilang, ini anaknya ada yang salah deh. Ini anak ada yang salah deh. Akhirnya dia ukur tuh, dia timbang, dia cek perkembangannya, dia cek lingkar kepalanya. Anak gue waktu itu divonis ini mikrosefali dan juga CP. Mikrosefali itu adalah ukuran kepala di bawah rata-rata dan juga cerebral palsy kemungkinan karena ototnya tidak berkembang dengan baik. Ya gila loh, dunia kayak runtuh dong. Iya. Cuman yang paling bikin gue kesel apa coba? Selama ini gue ke dokter bayar mahal. Gue bahkan imunisasi aja gue gak ke puskesmas. Gue posyandu. Gue ke dokter spesialis anak untuk imunisasi doang gitu. Yang ada. Iya, tapi disuruh tunggu aja gitu. Tunggu aja. Dan gila lo gimana hancurnya gue lah. Gimana istri gue dunia runtuh gitu kan. Tapi sekarang tuh dia berkembang. Sebenarnya kesehatan itu udah bagus kok. Kita tuh sudah dikasih tuh buku namanya KIA. Buku ibu dan anak tuh. Buku ibu dan anak itu di situ kan ada grafik tuh. Kalau anak usia 2 bulan berat badannya tuh bentang berapa sama berapa, lingkar kepalanya berapa, tinggi badannya berapa. Itu udah bagus banget. Itu udah tindakan preventif banget dari pemerintah kita, udah bagus gitu. Jadi kedepannya kalau lu mau deteksi gampang sebenarnya. Lu ke posyandu tapi posyandunya beneran dan juga lu ikut aktif lah. Gak cuman bawa anak rumah sakit ke posyandu, balik lagi. Lu lihat di bukunya nih anak usia segini. Udah masuk norma belum sih? Ada normanya kan, ada norma nilai-nilai itu yang anak itu sesuai. Ketika anak lu di bawah itu, lu harus mulai curiga. Nah itu biasanya indikator yang tadi lu bilang lingkar kepala ya? Lingkar kepala, tinggi badan nanti ngarahnya ke stunting segala macem. Lalu kemampuan dia udah bisa apa? Ketika ngomong udah bisa apa? Di situ pun ada di KIA itu ada dari segi verbal dia udah sampai mana, motorik udah sampai mana, itu ada kapan dia usia merangkak tuh udah ada di buku itu sebenarnya. Cuman ya kadang-kadang karena kita sudah menganggap itu rutinitas jadi diabaikan kadang-kadang. Nah itu yang maksudnya gue pikir kalau cara deteksi ini gampang sih, lu asal lu baca intinya tuh itu kalau kata orang bahasa Jerman ikro gitu kan. Lu baca insya Allah itu bisa menjadi preventif. Walaupun tuh gak jadi penegakan diagnosis, tapi dari situ lu ketika ada yang di luar itu, lu bisa bawa ke dokter untuk konsultasikan. Ya, nah itu untuk masalah dia mendeteksi ya? Iya, deteksi. Kalau misalnya ini kan emang ini sebuah bilanglah istimewa, ini bukan penyakit sebenarnya dia. Iya. Jadi memang kalian berdua kan suami istri well educated ya, maksudnya pendidikannya tinggi, bla 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 bla. Nah, maksud gue berarti sepintar apapun orang tua kalau emang sama Allah misalnya dikasih begini ya udah gitu. Emang bener kayak gitu ya modelnya? Iya, udah setuju gua karena penyandang disabilitas tuh nggak melulu dari keluarga prasejahtera. Banyak keluarga well educated, secara ekonomi privilege gitu kan. Ada kok yang CP, ada yang banyak hal lah disabilitas tuh. Jadi siapapun bisa kena. Karena penelitian belum ada yang komprehensif. Sekarang aja baru ketemu kan di US apa di mana gue lupa, itu udah mulai ada vaksin untuk mencegah Down syndrome. Katanya udah mulai dikembangkan nih. Itu pun baru keluar tahun ini atau tahun kemarin gitu. Nah, ketika kejadian ya itu kita harus sadar. Pertama itu kita harus menerima bahwa disabilitas itu bukan penyakit. Ketika lu ngomong penyakit, maka ada sakit, ada sembuh. Ketika lu ngomong disabilitas, ini adalah kelainan. Jadi anak lu itu beda, lain gitu. Jadi namanya kelainan itu karena anak lu beda, bukan sakit gitu. Jadi selama ini kalau ada info penting ya, lu kalau lihat TikTok segala macam bisa menyembuhkan disabilitas, bisa menyembuhkan apa itu, coba dicek lagi deh. Karena garis besarnya ini bukan penyakit. Nah, menarik nih, makanya gue baru tahu kalau misalnya itu bukan penyakit, itu disabilitas itu memang kelainan. Nah, pertanyaannya sebenarnya
yang kelainan ini itu kan lu menjalin terapi. Nah, itu goalsnya dari terapi itu sebenarnya kalau bukan menyembuhkan berarti tujuannya apa tuh? Misalkan orang-orang ketika lu ketemu dengan keluarga yang aware, mungkin pendidikannya cukup, informasi cukup, mereka tahu bahwa anaknya ini bisa yang penting bisa mencapai yang namanya kondisi optimal. Kondisi optimal itu nggak jarang yang bisa mandiri. Orang kan ngelihatnya bahwa yang mandi itu teman-teman disabilitas tuli atau disabilitas daksa nggak punya tangan gitu. Tapi kan secara kognitif segalanya semua lancar, itu bisa mandiri. Yang lain udahlah nyerah aja gitu. Tapi sebenarnya ketika diperjuangkan nggak sedikit loh yang survive. Ada tahun kemarin tuh di UK apa di mana gitu ada Down syndrome lulus sampai sarjana. Di luar negeri sana ngomongnya itu ada Down syndrome sudah nikah segala macam. Di kita masih membahas tentang bagaimana kita peduli, bagaimana kita aware tentang teman-teman disabilitas. Dan ini real ya kondisi nyata yang gue temuin. Teman-teman disabilitas itu ada 4 maksudnya. Tapi yang pertama itu ada disabilitas fisik, yang kedua itu disabilitas mental, lalu ada disabilitas intelektual, dan juga ada disabilitas sensori. Sensori itu ketika lu ngomongin tuli, netra, itu sensori. Fisik itu kayak CP, anak gue di fisik sebenarnya. Tapi CP ini bisa dibilang disabilitas yang paling berat. Kenapa? Karena ketika dia awalnya dari fisik, tapi ketika tanpa ada penanganan, maka intelektual sama mentalnya kena. Pasti kena. Kenapa? Karena kan nggak berkembang otaknya. Karena otak itu dirangsang dengan kegiatan fisik. Nah, lalu yang mental itu kayak autism. Mental itu lebih intelektual, kadang-kadang ada yang lebih cerdas di atas rata-rata autism ini. Tapi mental ini lebih kepada mungkin cara mengolah informasi mereka yang berbeda. Makanya dibilangnya gangguan perilaku gitu. Nah, ini mental. Intelektual itu adalah mereka yang punten kadang-kadang IQ-nya ada yang di bawah rata-rata. Di gua menemukan anak-anak gua ketika dicek IQ 23, 35. Kebayang nggak lo? IQ simpanse aja lebih tinggi katanya. Iya kan, lo pasti kesana mikir kan? Iya benar. Tapi apakah mereka lebih rendah daripada simpanse? Enggak. Mereka itu gini, kalau gue percaya gini. Produk yang sana yang dekat sama yang kemarin itu produk-produk yang banyak di toko orange itu bisa jadi banyak cacatnya. Tapi produk Tuhan nggak ada yang gagal. Allah nggak pernah nyiptain produk gagal. Jadi ketika lu nemuin anak lu punya disabilitas, ya udah ini mah anak yang gagal segala macam, udah pasahin aja. Nggak bisa kayak gitu. Nggak ada yang gagal. Semua produk itu cuman bagaimana cara kita ngedeketinnya ya, pendekatan kita, bagaimana cara kita ngerawatnya. Itu sih pandangan gue ya, bahwa anak-anak ini bisa kok mencapai kemandirian. Bisa kok mandiri. Bahkan contohnya gini ya, kita mau ngambil kasus apa ya, fisik. Fisik ini CP, kalau diterapi dengan treatment yang bagus, itu bisa ada perbaikan. Minimal kalau tidak perbaikan itu kondisinya stabil. Karena CP ini kalau nggak ditanganin, maka yang terjadi itu bukan stabil, bukan diem. Dia memburuk. Jadi, tapi ketika lu treatment dengan bagus, apalagi lu punya fasilitas yang canggih, yang aksesnya yang itu nggak sedikit yang bisa mandiri. Anak gua udah 10 tahun sekarang, dan mungkin anak CP dia termasuk yang maju, dia udah bisa komunikasi. Dia udah bisa komunikasi 2 arah, secara emosional dia bagus, secara kognitif dia mulai bisa mengejar. Tapi ketika lu diemin, gua menemukan anak 21 tahun hanya terbaring di kamar tidur. Perilakunya, ngomongnya masih belum jelas, masih ngiler. Dan ngomongnya pun masih belum, dan pelakunya itu kayak anak-anak usia 4 tahun, 5 tahun. Iya, karena tanpa ada penanganan. Gue pernah menemukan yang 12 tahun kondisi tulangnya udah dislokasi di mana-mana. Kondisinya itu bener-bener, ya punten gue pakai bahasa ini gitu. Kalau lihat orang-orang awam lihat gitu, itu agak sedikit ngeri sih. Iya, kayak darah kucing ya, kasarnya gitu ya. Iya, kayak serem banget, cuma lu kasih makan. Ada beberapa gue cuma dikasih makan, dikasih minum, mandiin. Itu manusia, dia tuh butuh afeksi, butuh cinta kasih lah gitu. Iya. Gue kayak orang bener aja ngomongin afeksi. Iya. Gue penasaran nih, kan lu juga cerita tadi sebelum ngetek ini kan cerita tentang anak surga gitu kan. Lu kan di sini ada berapa, 30-an kalau nggak salah ya, 30-an anak lah. Itu ada yang bilang anak surga itu maksudnya, terus lu bilang ya anak surga, tapi kalau misalnya
kagak ditanganin, cuman didiemin doang yang nggak jadi anak surga berarti. Itu berarti lu juga sempat menemukan yang kayak gitu juga? Banyak banget. Justru itu nih nanti gua akan main emosional dikit di sini. Ngomongnya agak emosional gitu karena orang tua itu terlena dengan bahasa anak surga. Gue yakin, insya Allah gue yakin dengan sepenuh hati bahwa anak itu insya Allah akan masuk surga. Kalau gila lo beban hidupnya udah berat banget gitu kan, anaknya masuk surga. Nah orang tua itu nganggap nih anak surga ini, anak ini yang bakal bawa dia ke surga. Kalau pandangannya seperti itu, iya kalau lu perjuangin. Kalau lu antepin, kalau lu nya nggak sabar, kalau cuma ngeluh doang punya anak disabilitas, mau surga dari mana lo? Ya, dan yang ingin gue bahas lagi, gue banyak ngobrol sama orang tua. Banyak banget, kebanyakan ibu-ibu sih, karena bapak-bapak nggak tahu nih, nggak tahu sibuk mancing atau sibuk apa gitu kan. Lu kebayang nggak kalau lu ketemu orang tua, setiap kali gue ke tempat mereka, gue kunjungan ke rumah-rumah, gue samperin ke rumah-rumah mereka, gue ajakin dialog bahwa gue pengen ngajak anak-anak itu untuk bisa diterapi, bisa diapa di tempat gue gitu kan. Ya mereka bertanya kayak gini, ini anak gue kondisinya kayak gini ya, gue dosa apa? Karena orang tua orang sekitar nanya, wah ini mah orang tuanya bodinya dosa apa? Wah pokoknya gila lah, pokoknya stigma dari masyarakat tuh. Dan mereka akhirnya, dan pertanyaan pamungkas mereka cuma selalu sama. Gue nggak ngerti ini udah ada penulis skenario-nya atau gimana, tapi mereka semuanya ngomong sama. Bapak, Ibu, anak saya seperti ini ya. Ini bisa karena saya masih bisa ngerawat. Nanti kalau saya udah meninggal, saya meninggal, saya nggak ada, anak siapa yang rawat? Anak saya siapa yang rawat? Siapa yang ngurusin gitu? Nah, itu hampir semua orang tua yang gue temuin ngomongnya seperti itu. Gue akhirnya memberikan edukasi ke mereka dong. Enggak Bu, kita masih bisa memperjuangkan, kita bisa optimalkan. Emang sih mahal biayanya, tapi di Jendela Ibu ini gue coba ngupayain supaya itu nggak mahal, terjangkau di mereka gitu kan. Dan nggak sedikit, gue bilang nggak sedikit ya, ada orang tua kesini nyamperin, Bapak Ibu, saya boleh nggak? Saya udah nyerah, saya nitip anak saya di sini boleh nggak? Dan kemudian ya nggak bisa gitu lah. Gitu. Ya, yang pertama orang tua, yang kedua gue mampu juga kagak, gue harus anak orang, anak sendiri gue repot. Iya benar. Ya tapi karena gue pikir infrastruktur gue belum siap. Iya. Karena ketika lu ngomongin anak disabilitas, itu tau nggak di kampung namanya apa? Anak mahal. Oh, oke, istilahnya. Anak mahal karena obatnya mahal, susunya mahal, pampersnya mahal. Sekarang gue harus ngerawat, gue juga nggak punya infrastruktur kayak gitu. Lu pikir gue ngadain Jendela Ibu itu karena gue tajir? Agak juga. Lu tau gak, gue pernah nih, gue ngalamin kejadian nih. Gue sama istri gue lagi bingung. Jujur ekonomi gue lagi drop saat itu. Mikir nih, hal ini makan apa ya? Nasi aja udah mepet banget nih, gila. Nggak cukup di satu dandang nih. Lagi bingung ngomong gitu, tapi itu nyantai aja sih. Waktu itu ya udahlah, pas aja selalu ada gitu kan. Gue lagi bingung kayak gitu, tiba-tiba ada satu keluarga yang pakai motor. Iya emang keluarga binaan gue, maksudnya ada anak disabilitas itu anak yang berkegiatan di gue juga gitu kan. Mereka datang ke gue ngomong apa coba? Bapak, Ibu tolong, saya udah diusir dari kontrakan, udah 3 bulan gak bayar kontrakan, minta bantuannya. Ya mungkin gue tahu di mereka itu, mungkin di pikirannya tuh, wah bapak dan ibu yayasan nih duitnya pasti banyak, nih bantuannya pasti banyak. Ya padahal gue juga nggak jauh beda sama dia, cuman alhamdulillahnya gue udah punya rumah sendiri aja gitu kan, jadi nggak ada yang ngusir nih. Nah itu kejadiannya, jadi stigma mereka itu kalau ke yayasan itu, mereka itu banyak ketemu yayasan itu yang cuma ngasih bantuan tuh, kasih beras, ini ngasih bantuan emang, dan itu nggak salah, bagus. Cuman yayasan gue tuh beda sebenarnya. Yayasan gue itu concernnya itu bagaimana kita sama-sama sama orang tua itu memperjuangkan biar anaknya bisa mandiri. Makanya gue di kegiatan gue itu terapi, sekolah sama pemberdayaan. Karena gue mau ngarahkan mereka ke sana. Kosnya mahal, sangat mahal gitu. Dan ketika lo tanya, gue udah punya pendanaan? Belum. Donatur gue Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah, gue mau nanya ini nih. Ini closing sekalian ya. Gue nanya tuh, lu kan sebagai orang tua, anak lu kan udah 10 tahun udah kali. Lu kan pasti pernah ngalamin fase capek banget nih. Gue yang punya anak normal aja capek kan orang lagi tantrum ya. Nah, apalagi lu gitu. Nah, itu lu cara lu pasangan lu sama istri lu tuh apa ya, nyemangatin diri lu buat penonton yang lain juga kan pasti ada yang mungkin nasib sama itu kan ketika lagi down nih atau capek gitu. Lu apa sih yang ya mungkin sekalian jadi lu positive statement lu gitu. Maksudnya apa yang lu pikirin atau lu lakuin? Itu gimana sih bisa sharing gitu? Iya. Punya anak ini capek banget. Nggak bohong, capek banget.
lu punya anak, maaf tipikal aja kalau kata orang normal capek. Karena kan ada emosi batin segala macem. Bahkan apalagi kalau udah masuk sekolah, anaknya 2 lagi masuk sekolah, bayar uang pangkal segala macam udah bingung kan. Dia punya anak spesial, capek banget tuh. Tapi ketika ngomong di situ, nggak tahu ini mungkin ngomongnya soalim nih. Nggak apa-apa lah. Orang bilang bahwa Allah itu ngasih cobaan tuh nggak akan pernah ngelebihin kemampuan orang itu, nggak akan ngelebihin. Jadi mungkin lu dikasih anak itu karena Allah nggak mampu, karena Allah tuh nggak mampu. Dan yang paling penting itu lu aware bahwa ini ada titipan, ini sadar gitu. Bahkan gua itu menemukan sama istri gua menemukan Allah nitipin anak spesial. Gua bahkan sampai 2 gitu kan, anak spesial 2 di keluarga gua tuh kenapa? Karena di situ mungkin Allah tuh lagi ngasih petunjuk buat gua supaya gua bikin yayasan seperti ini. Yang tadinya gua bahkan nggak peduli apa itu disabilitas, nggak tentang disabilitas, sekarang gua ngebentuk yayasan gitu. Bahkan gua itu ngebentuk itu gue itu bukan berbasis materialis, bukan. Jadi gue bukan karena gue punya ini gue bikin yayasan. Gue bukan Bill Gates gitu kan yang bikin Bill and Melinda Gates Foundation. Gue itu karena ada satu kepedulian, tahu istilah saya seperti apa punya anak disabilitas, maka gue bangun nih yayasan Jendela Ibu sama istri gue. Dari situ maka gue anggap anak ini itu ada petunjuk buat gue. Bukan cuma titipan, ini anak gue tuh lagi ngajarin gue, lagi menuntun arah hidup gue malah sama istri gue. Jadi ya lu harus bisa manfaat buat orang lain gitu kan. Mau gua keluar hadis lagi kan, ya khairus anfa'uhum linnas kan. Ya kan, sebaik-baik manusia itu memang manusia yang manfaat buat orang lain. Tapi gua mikir bukan kayak gitu. Siapapun lu hidup lu itu harus manfaat. Minimal buat kalau ya lu nggak usah banyak-banyak buat diri lu sendiri ketika lu belum berkeluarga, minimal. Lalu jangan mabok-mabokan sama begadang terus. Ada yang ngapain sih gitu kan, banyak hal nggak manfaat. Itu nggak manfaat buat diri sendiri. Ketika lu buat keluarga minimal lu bisa ikhtiar buat keluarga lu dulu. Ya syukur-syukur ketika lu bisa gitu lu bisa buat lingkungan yang lebih luas. Harapannya begitu. Itu tapi ngomong gue terlalu muluk sih. Tapi mudah-mudahan sih karena gue punya prinsip sama istri gue itu yang paling penting mudah-mudahan niat gue benar. Makanya gue minta niat gue tuh lurusin gitu. Dan ya gue nggak tahu sih, gue nggak tahu ini apakah ini tanggung jawab gue atau bukan. Ini juga gue juga selalu bingung gitu kamu ngajak orang misalnya gini tuh gue ini lagi kesulitan nih misalkan dana di yayasan, gue tuh nggak bisa dengan gampang itu bantuin gue dong orang-orang karena gue nggak tahu ini tanggung jawab mereka apa bukan gitu. Tapi yang pasti daripada gue memikirkan yang lain, gue coba kerja gue sendiri bahwa minimal lo kan yang terbaik buat mereka lah, bisa manfaat buat mereka lah. Syukur-syukur nanti juga akan ada jalannya, tiba-tiba ada yang ngebantu. Lu tau gak, gue bangun nih, nanti kalau ada, lu tunjukin nih waktu gambarnya nih, lu tau gak, ini gue ngebangun itu dari rumah yang hampir rubuh. Iya, jendela udah rubuh, gue tempelin banner. Bannernya visi misi yayasan, padahal mah buat nutupin jendela gue yang udah bolong gitu. Tapi ketika gue mulai bergerak kan juga jadi wasilah juga buat gue. Ini bisa kebangun nih, karena gue alhamdulillah gue punya privilege juga. Dibilang nggak, gue di privilege ada dikasih pengetahuan, dikasih ilmu, dikasih kemampuan, gue masih bisa ikhtiar. Nah gue tuh banyaknya gue coba ikut grant, dan ikut pendanaan hibah. Jadi gue ngajuin ikut kompetisi gitu, ikut kompetisi sosial. Jadi namanya wirausaha sosial gitu. Nah alhamdulillah gue bisa kebangun seperti ini. Dan mereka kan karena mereka organisasi yang lebih gede ya, emang mereka kan butuh akuntabilitas segala macem. Ini gue tunjukin bahwa kegiatan gue ada, gerakan gue ada. Karena gue pikir kalau orang udah percaya, nanti akan merambat di kepercayaan tuh. Itu sih gue. Iya. Ini gue potong. Jadi memang masya Allah gue sebelahnya aja gue berasa nih, ya kan. Jadi gue terima kasih banyak udah dikasih kesempatan. Jujur apa ya? Kalau gue pribadi nih, ini kalian gue tutupan. Makasih banyak waktunya, gue tutup. Jadi sebenarnya bukan, kalau versi gue ya, sebenarnya bukan lu yang butuh mereka, tapi sebenarnya mereka yang butuh circle lu gitu loh. Karena kan sebenarnya bisa dibilang ketika mereka bantu berkontribusi, ngebantu apa yang lu perjuangkan, itu kan sebenarnya kan pahala yang digendong bareng gitu kan. Maksud gue, dan masya Allah ketika lu tadi jabarin Al-Baqarah 286 gitu, tidak akan menguji. Jadi ketika lu down, memang balik lagi ke Al-Quran ya. Jadi ketika gak bakal menguji di luar batas, itu masya Allah di Ramadan ini dapat hikmah di Al-Qurannya
ini Ustadz Sandi gitu. Jadi Masya Allah, jadi dalam banget, udah kita kepoin. Jadi intinya kalau memang teman-teman di sini yang memang mau kontribusi untuk yayasan ibu yang Sandi dan istrinya diriin ini, bisa cek di link deskripsi. Mumpung bulan Ramadan, jadi insya Allah kita bakal support bareng lah gitu, bagaimana mereka berjuang dengan visi misi mereka, dan semoga di bulan Ramadan ini kita berdoa bersama apa yang diceritakan oleh Sandi, keluarganya dan para komunitas di sini itu bisa dijabah lah. Amin. Mungkin itu aja, semoga bermanfaat. Jadi buat sekali lagi cek di link deskripsi yayasan channel Ibu, ada nomor rekeningnya, jadi silakan jika mau transfer. Salam dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.